Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini hari yang luar biasa, di mana dalam sejarah gereja 10 hari setelah Yesus naik ke surga, yaitu pencurahan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang saya yakin dan percaya kuasa Roh dicurahkan mampu menembus semua perbedaan, menembus semua dalam hal medium, sosial media maupun dalam segala kegerakan yang ada dalam kehidupan kita, keluarga kita, maupun kota dan bangsa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di mana Yesus yang naik ke surga, di mana Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi umat-Mu yang menantikan, yang percaya kuasa dari tempat maha tinggi turun atas kami semua yang menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini berbicara lewat hamba-Mu firman Tuhan yang disampaikan, Roh Kudus yang membakar, menyala-nyala, menolong kami untuk sungguh-sungguh mengalami kuasa Roh Kudus. Pentecost momentum ini Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana 10 hari penantian, di mana murid-muridnya, di mana Yesus naik ke surga, menyampaikan pada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Kebenaran yang membawa umatnya, yaitu anak-anak Tuhan ke dalam seluruh kebenaran, dalam seluruh kepenuhan Allah, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Yesus Kristus di dalam kita, terbentuk di dalam hidup kita. Christ formed in us. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa terpisah dalam jurnal, dalam seri jurnal ini, bahwa di dalam kehidupan itu ada momentum dalam kehidupan kita. Di mana jurnal ada sebuah kisah, catatan, harian, perjalanan hidup. Mungkin sehari-hari yang sepertinya biasa-biasa. Bangun pagi, melakukan aktivitas ini dan itu, bertemu dengan ini, bertemu dengan itu. Tetapi ada yang nama katakan momentum. Itu adalah kata spesifik di mana Tuhan sendiri yang bekerja dengan dahsyat pada momen-momen tertentu yang menggerakkan, merubah kehidupan, course of our path. Untuk itu saudara, kita harus sadari di mana Roh Tuhan yang bekerja, berkarya, sehingga momentum itu ada, sehingga kesembuhan kita terima, mukjizat kita terima, maupun transformasi kita alami. Semua itu adalah momentum karya Roh Kudus. Untuk itu saudara terkasih, dalam kehidupan kita ada namanya kronologi kejadian dari A, B, C, hari, waktu, jam yang ada itu secara kronologi terjadi. Dan itu bisa kita bawa dalam catatan, yaitu jurnal. Catatan pribadi, apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang kita catat di dalam catatan pribadi ini. Ingat, jurnal itu dapat dipakai di dunia sekolah, pendidikan, medis, maupun juga di sehari-hari. Dan kita sadari bahwa Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, sehingga perjalanan hidup kita tidak hanya begitu-begitu saja, hanya lewat begitu saja. Tapi ada momentum-momentum di dalam hidup yang terjadi sebuah pergerakan, sesuatu perubahan, suatu tantangan yang membakar, yaitu menyala-nyala, mentransformasi kehidupan kita. Dan kita akan ambil di dalam masa di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus, Pentakosta 2000 tahun yang lalu, di loteng atas lidah-lidah api yang dicurahkan, di mana bahasa roh yang diberikan bagi anak-anak Tuhan pada zaman tersebut, itu juga kita terima di zaman ini, pada hari ini, pada zaman ini. Kita yakin percaya Roh Kudus yang sama, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus berkarya, bekerja dengan dahsyat di akhir zaman ini untuk membawa kegerakan kebangunan rohani, spiritual awakening terjadi, revival terjadi dalam hidup pribadi kita. Momentum yang ada, yaitu karya Roh Kudus bekerja dalam catatan pribadi kita. Seseorang yang mungkin bersekolah, pergi bekerja, maupun yang berumah tangga, semua itu ada hal-hal rutinitas sehari-hari yang dilakukan. Tapi ingat, ada momentum-momentum di mana kegerakan sesuatu terjadi yang biasa kita dilakukan, tetapi terjadi sesuatu yang luar biasa, supernatural,
maupun kegerakan yang mendongkrak, membangkitkan, merubah wajah dari sebuah kota, sebuah pulau, sebuah negara, sebuah bangsa, bahkan terutama yaitu mulai dari pribadi kita. Seorang yang menantikan Tuhan, yang sungguh-sungguh dilawat oleh api Roh Kudus yang menyala-nyala membakar, yaitu Pentakosta 2000 tahun yang lalu itu, yang bekerja, yang dahsyat, sehingga mata kerohanian kita dibukakan, bahkan jasmani kita mengalami yaitu mukjizat. Untuk itu saudara, tidak ada mustahil bagi Tuhan dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya padanya. Izinkan Roh Kudus berkarya menjumpai saudara, walaupun secara fisik kita tidak ada di ruang yang sama, tetapi di dalam roh Tuhan yang berkarya 2000 tahun yang lalu, pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pertama yang ada, dan itu dicurahkan pada hari-hari terakhir ini sebelum kedatangan Yesus kedua kali, pencurahan yang luar biasa dahsyat bagi kita semua yang lapar haus akan Dia. Untuk itu saudara, siapkan hati, sungguh-sungguh alami, izinkan Roh Kudus yang bekerja memberikan karunia bahasa roh, memberikan karunia-karunia roh, sehingga di dalam kehidupan kita dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh roh, dan kita hidup dalam ketaatan oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita yang jauh lebih besar dari selama Yesus masih ada di bumi. 33 tahun setengah, pelayanan publik yang 3 tahun setengah, yang sangat singkat dan begitu padat, dan Tuhan akan curahkan, limpahkan dengan dahsyat. Sebelum kita masuk di Pentakosta, yaitu Pentecost momentum, ini memberikan gambaran yaitu momentum Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu, efeknya, dampaknya, sampai kita saat ini yang kita terima Yesus, bukan sebuah kebetulan. Karena dari pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yang api Roh Kudus yang menyala-nyala membakar jiwa-jiwa yang ada, sehingga ribuan jutaan jiwa mengenal Yesus adalah Tuhan, dan Injil diberitakan sampai ke ujung dunia, sampai di tempat di mana kita berada, sehingga kita terima keselamatan itu. Dan kabar baik ini tidaklah berhenti di diri kita, tapi dia akan terus menyala-nyala dari diri kita, dari Yudea, Samaria, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa dinamis yang Tuhan curahkan. Kita lihat dahulu di Yoel, ini janji ya, di mana pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan pada akhir zaman ini. Kita lihat di Yoel pasal kedua, ya. Yoel pasal 2 di ayat yang ke-28. Ya. Yoel pasal 2 ayat 28, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Amin. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ingat, nubuatan ini Nabi Yoel disampaikan kepada umat Tuhan itu jauh berapa ratus tahun sebelum Yesus lahir. Dan apa yang dinubuatkan ini digenapi. Di mana hari Pentakosta Yesus naik ke surga maupun 10 hari dan masa penantian, kuasa roh Tuhan yang dahsyat lawatan Pentakos itu terjadi. Ya, dan itu terus menggulirkan maupun jiwa-jiwa membakar api yang terus dicurahkan kepada kita pada akhir zaman ini. Untuk itu saudara, momentum ini jangan kita sia-siakan. Kita yakin percaya kalau saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini bukan sebuah kebetulan. Karena Roh Kudus mau melawati saudara di mana saudara berada saat ini. Karena hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita tidak biasa-biasa. Tapi hidup kita ada momentum Pentakosta ini. Yang membakar, menyala-nyala,
membawa kita, mendorong kita, menggerakkan kita untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Dimulai di mana kita berada. Keluarga kita jadi saksi sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang saudara, kakak, adik, dan sebagainya. Bahkan juga melebar di tempat kita bekerja, tempat kita bersekolah, sehingga api Roh Kudus itu menyala-nyala. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingat, hanya dekat Allah saja kita tenang. Hidup kita benar di mata Tuhan karena dibenarkan oleh darah Yesus. Hidup kita karena iman di dalam anugerahnya. Kita ada sebagaimana ada. Kita tidak akan sia-siakan apa yang sudah kita terima. Kita akan bagikan, dan kita sebagai garam dan terang menggarami sekeliling kita. Budaya yang ada, sekolah yang ada, tempat kita bekerja, tempat kita tinggal. Kita mewarnainya dengan kasih dari Tuhan, dengan kuasa dari Tuhan. Untuk itu saudara, kita ingin percaya hari-hari terakhir ini pencurahan Roh Kudus atas kita itu berlaku. Untuk itu kita tidak akan menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa ataupun suam-suam, tidak. Tapi roh kita menyala-nyala dan kita percaya yang tua, yang muda, bernubuat, bermimpi, dan semuanya itu adalah pencurahan roh. Pentecost momentum ini, biarlah ini membawa kita mengalami sukacita yang tak terucapkan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang hakiki. Tidak bisa ditawar-menawar. Dengan ajaran-ajaran yang ada di sekeliling. Yang sepertinya mirip dengan ajaran Kristus. Tetapi sesungguhnya bukan. Kita dapat terdeteksi. Karena Roh Kudus, roh kebenaran, menyatakan, mengekspos sesuatu yang tidak benar. Untuk itu saudara tidak perlu takut hidup dalam kebenaran. Maka Tuhan mengekspos yang terang, mengekspos yang gelap. Sehingga ajaran-ajaran yang tidak sesuai kebenaran firman, yang sepertinya baik menurut manusia, tapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka itu terdeteksi. Untuk itu saudara, kita sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, mempunyai tanggung jawab sungguh-sungguh mau mengalami momentum Pentecost ini. Biarlah Pentecost momentum ini kita alami pencurahan roh yang besar, yang 2000 tahun lalu dialami oleh murid-murid, kita juga alaminya. Di dalam nama Yesus. Saya yakin percaya jiwa tua yang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Biarlah kita terdapat sebagai pekerja-pekerjanya Tuhan di ladangnya. Hidup kita bergaul erat dengan Bapa. Hati kita diubahkan, yang terluka dipulihkan. Hati yang kecewa dibalut. Sehingga kita mempunyai hati yang baru, hati yang lembut, hati yang sungguh-sungguh mempunyai hati Kristus. Mata melihat maupun jiwa-jiwa di sekeliling kita. Ada satu domba yang tersesat, kita Tuhan percayakan untuk mencarinya. Ya, demi untuk menyelamatkan satu domba itu. Dia rela meninggalkan 99 karena kehendak Tuhan yang dia lakukan. Itu saudara, hari-hari terakhir ini kita tidak pusingkan dengan tren-tren dunia yang ada. Tapi kita mau ikuti kegerakan roh. Ikuti pimpinan, yaitu urapannya Tuhan atas saudara dan saya. Mari saudara, kita lihat juga dalam prerequisite di dalam pencurahan roh ini. Kita ada seruan bertobat. Seperti sebelum Yesus lahir, di mana Yohanes Pembaptis, dia dipakai Tuhan untuk berseru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskan jalan bagi Tuhan. Kita hari-hari ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, rapture, pengangkatan itu, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Tidak kompromi dan dosa apapun. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di hati kita, di mulut kita, perbuatan kita, biarlah sinkron dengan sesuai firman Tuhan. Kita buka di Yoel sebelum tentang hari Tuhan yang tadi dinubuatkan. Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 14. Seruan bertobat ini adalah tanda-tanda di akhir zaman ini untuk kita terus kumandangkan sebelum kedatangan Yesus.
dalam pengangkatan orang-orang percaya. Seruan untuk bertobat, ayat 12 Yoel pasal 2. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Apapun yang saudara lakukan dengan hati yang hancur, hati yang remuk, Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku berubah. Aku mau berbalik dari jalanku. Ini yang Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa mempunyai dua muka maupun hari gereja maupun ke gereja hari Minggu dengan sikap seperti ini. Hari Senin, hari Jumat, hari Sabtu kita sesuka kita hidup ini. Tidak bisa seperti itu. Hidup kita 24 jam sepenuhnya kita ada di dalam filter, yaitu firman Tuhan. Sebagai landasan, sebagai dasar maupun Roh Kudus yang mengurapi kita. Sehingga hidup kita hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan tidak menolak orang yang mau berbalik. Kalau hati kita mau berbalik dari jalan yang keliru, kita mau hidup dalam kekudusan dan kebenaran, sesungguhnya itu yang Tuhan kehendaki. Bukan dari penampilan luarnya, tapi kedalaman isi hati, karena Tuhan melihat hati seseorang. Kita tidak menunjukkan sebuah performance karena kehidupan kita terbuka, telanjang di mata Tuhan. Dia tahu keberadaan kita, hati kita. Apabila ada hati yang iri, hati yang sombong, hati yang keras, Tuhan, Engkau selidiki sehingga hati kita dipulihkan. Sehingga jurnal kita, catatan pribadi kita, ada namanya divine moment, yaitu Pentecost momentum. Pentecost momentum ini yaitu Roh Kudus lawatan atas diri kita. Dia masuk, dia ada di dalam kamar saudara, di dalam kesepian saudara, dalam kesunyian saudara. Dia hadir dan dia menjumpai saudara. Dan terjadilah encounter, yaitu momentum yang terjadi sebuah kegerakan, yaitu transformasi dari dalam keluar. Orang yang sepenuhnya sold out, yang benar-benar diperuntukkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Hidup tidak sembrono, tidak hidup dengan kedagingan, tapi hidup diperuntukkan. Pengabdian untuk memuliakan Tuhan. Ayat 14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus, dia rela mati di kayu salib, menanggung dosa kita, dan dia bangkit dari kubur. Dia adalah Allah yang hidup. Dia menyatakan dirinya bahwa kerajaan Allah sudah datang. Bila kehidupan kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam sepenuhnya, yaitu dalam pimpinannya, ketaatan melakukan firman Tuhan. Tidak dapat kita melakukan firman dengan kekuatan kita, saudara. Tanpa Roh Kudus berkarya, tanpa Roh Kudus menolong kita. Kita adalah manusia daging, manusia yang hina, namun oleh Rohnya memberi kita hidup, sehingga daging ini ditundukkan kepada kehendak Bapa. Hidup kita sementara seberapa umur yang Tuhan izinkan, berarti kita harus hidup berbuah, hidup untuk Tuhan, hidup memuliakan nama Dia. Dan kalau saatnya Tuhan memanggil kita, kita kondisi yaitu siap, yaitu berjumpa dengan Bapa kita. Saudara terkasih, mari kita lihat di Pentecost momentum yang ada di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 Pentakosta. Ya, judul Suara Pembalan Pentecost momentum yang karya Roh Kudus bekerja, yaitu pencurahan Roh Kudus, yaitu pada Pentakosta yang pertama, itu juga Tuhan curahkan di Pentakosta di akhir zaman ini. Saudara siap untuk menanggung dan menerima lawatan Tuhan, maka saudara akan diubahkan. Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa Roh itu dari Tuhan sendiri. Roh Tuhan sendiri yang berbicara, menggerakkan maupun dari dalam diri kita keluar aliran-aliran, ya, yaitu Roh Tuhan yang bekerja, berkarya. Sehingga kita berkata-kata bukan dari diri kita kekuatan sendiri, tetapi Roh yang di dalam kita mengalir, yaitu aliran-aliran. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita lihat bahwa mereka berkumpul dari berbagai daerah yang ada di loteng atas. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan, daerah Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang yang dipenuhi oleh Roh maupun dalam berbahasa Roh seringkali dianggap mungkin tidak waras. Ya, namun kita tidak perlu pusingkan hal itu. Orang yang lapar haus, dia akan makan, dia akan minum ya dari Roh Tuhan yang dicurahkan atas kita. Kita minum, kita buka mulut kita, hati kita terbuka dan kita sambut dan undang dia berkarya, bekerja. Saudara terkasih, Roh Tuhan di dalam diri saudara, dalam saya, lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Percaya bahwa Pentecost momentum ini membawa saudara untuk melanjutkan kuliah, melanjutkan mungkin sebuah usaha baru, maupun dalam berumah tangga, membesarkan anak dengan kacamata lensa dari surgawi. Kristus di dalam diri kita, sehingga mempunyai tujuan hidup yang bukan hanya sebatas apa yang mata kita melihat, tapi melampaui, yaitu melampaui semua perkara jasmani, yaitu hal-hal perkara di atas. Kerajaan sorga, kerajaan Allah. Bapa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kenamu di bumi seperti surga. Itu yang kita rindukan terjadi. Momentum yaitu Pentecost ini yang kita rindukan. Lawatan Tuhan. Sehingga tahun 2024 di bulan Mei ini yang masih ada 6 bulan lebih ini, kita tidak akan sia-siakan. Kita alami transformasi, yaitu kebangunan rohani, yaitu revival terjadi dalam hidup kita, keluarga kita yang belum percaya Yesus, yang belum sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, maka dia dilawat Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu menembus semua keterbatasan manusia. Kita lanjut dan lihat bagaimana khotbah Petrus dalam kehidupan di mana Petrus menyampaikan firman Tuhan. Kita tahu Petrus sebelum Yesus mati di kayu salib, dia juga adalah yang pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan dia pernah juga dengan emosionalnya, kekuatannya, dia memotong telinga dari salah satu prajurit. Untuk itu saudara, kehidupan dia, Petrus yang seperti ini, Tuhan dapat ubahkan. Saudara dan saya mempunyai keterbatasan maupun kepribadian ataupun sesuatu yang hal-hal yang mungkin banyak menjadi penghalang. Namun Kristus di dalam diri kita, kita dibentuk karakter kita menjadi seperti Kristus
dan hidup kita berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat apa yang Petrus sampaikan, di mana Pentekost, momentum ini merubah sejarah manusia. Dan diri kita, pribadi, keluarga, catatan ini jangan kita lupakan, sia-siakan. Biarlah Pentekost momentum ini mengantar kita dari level iman ke level iman yang berikutnya. Semakin ikut Kristus, semakin mendalam. Rooted dan dibangun di atasnya. Berakar. Khotbah Petrus, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring. Ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel yang tadi saya bacakan di awal." Ya, dia mengutip lagi ya apa yang disampaikan Nabi Yoel. Disampaikan bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ini sudah dibacakan di awal dalam pemberitaan firman Tuhan suara pembala hari ini. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Kalau pada hari tersebut dikatakan hari-hari Tuhan semakin mendekat, apalagi kita yang sudah melewati, di mana Yesus mati di kawasan 2000 tahun yang lalu, sekarang sudah lewat 2000 tahun sekian, maka kita sudah ada di penghujung akhir zaman ini. Di ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita akan percaya, kita beritaan Injil, sesederhana itu. Orang yang percaya pada Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan, di mulut percaya, di hati percaya, dan dia berseru pada nama Tuhan, dia diselamatkan. Ya, dari situ kita mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan, membaptis mereka dalam nama Yesus, ya, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarkan mereka melakukan apa yang Yesus telah ajarkan, sehingga mereka sebagai saksi-saksi Tuhan yang hidup, dan ketahuilah Tuhan menyertai. Di ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan padamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ayat 23, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara bisa membaca seluruh kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ini, dan kita bisa lihat yaitu momentum Pentekost ini menyala-nyala, membakar, yaitu ribuan orang yang diselamatkan, dan juga yaitu anak-anak Tuhan mengalami sebuah lawatan Tuhan, bahkan ada martir, yaitu mati karena pemberitaan Injil, Stefanus dan bahkan perjumpaan yaitu Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Dan kita lihat dalam sejarah, dalam momentum Pentekost ini, di Kisah Para Rasul, seluruh Kisah Para Rasul, api itu menyala-nyala sampai mereka diserak-beraikan oleh karena penganiayaan yang ada, sehingga ekbalo, sehingga mereka memberitakan Injil, mereka keluar untuk menjadi saksi. Mereka ada di pemberitaan Injil di Asia, di India, di berbagai tempat, Minor Asia dan sebagainya. Dan kita lihat lawatan Tuhan itu sampai saat ini. Dengan sosial media, Tuhan berikan kita kesempatan untuk update status, untuk memakai alat, yaitu dalam apapun yang kita bisa lakukan untuk menabur, menyampaikan kabar keselamatan.
yaitu di dalam Kristus. Biarlah momentum Pentecost momentum ini mengantar kita menyongsong kedatangan Yesus dengan kita melakukan pemberitaan Injil. Menjadi saksi di keluarga kita, tempat kita bekerja, kita bersekolah, maupun tempat kita tinggal, dimanapun berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu ya dan amin. Biarlah Pentecost momentum ini menyala-nyala, membakar setiap pribadi kami, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga tidak mengikuti keinginan daging, sehingga kami tunduk pada Allah, kami lawan iblis, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, maupun hal keuangan, Tuhan sanggup menyediakan, tidak ada yang mustahil bagimu, maupun juga yang sakit Tuhan sembuhkan, bilu-bilu menyembuhkan. Kami percaya yang meminta hikmat, Tuhan berikan hikmat dari atas. Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu, curahkan urapan-Mu atas kami semua, umat Tuhan dimanapun berada. Maupun sebagai saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berkati kota kami, pulau kami, bangsa kami, negara kami, pemerintahan kami. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada, ikat dengan tali kasih-Mu, Yesus adalah kepala gereja. Terima kasih Bapak, tuaian jiwa sudah menguning, biarlah kami siap menuai. Terima kasih Bapak. Angkat kedua tangan, terima ucapan berkat. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus penyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.